Halo, selamat datang, salam sehat, dan salam bahagia. Nah, pada video ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, contoh soal yang pertama. Dalam suatu rangkaian mengalir arus listrik sebesar 0,5 ampere. Maka besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian selama 2 menit adalah. Baik, berdasarkan soal, kita dapat membuat yang diketahui, yaitu ada arus listrik. Arus listrik disimbolkan dengan I sebesar 0,5 ampere. Kemudian ada waktu mengalirnya, kita simbolkan dengan T, yaitu 2 menit. Nah, untuk satuan waktunya, maka kita perlu merubah dari 2 menit menjadi detik. Maka dari 2 menit menjadi detik adalah 120 detik, karena 1 menit sama dengan 60 detik. Kemudian dari soal yang ditanya adalah besarnya muatan listrik yang mengalir. Nah, seperti informasi yang telah disampaikan pada video sebelumnya, bahwa muatan listrik itu dapat disimbolkan dengan Q. Oke, maka dapat kita jawab untuk soal yang pertama ini adalah I sama dengan Q per T. Atau dengan kata lain, Q sama dengan I kuat arus dikali waktu. I sama dengan 0,5 ampere dikali dengan 120 detik. Maka hasilnya adalah 60 coulomb. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Sepotong kawat dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 2 cm persegi. Jika hambatan jenis kawat 10⁻³ ohm meter, maka hambatan listrik pada kawat tersebut adalah. Baik, berdasarkan soal dapat kita tuliskan beberapa hal yang diketahui. Yang pertama ada panjang kawat atau disimbolkan dengan L, yaitu 2 meter. Kemudian luas penampang kawat disimbolkan dengan A, yaitu 2 cm persegi. Nah, ini perlu hati-hati. Ini harus kita rubah dulu ke meter persegi, dimana untuk ini sama dengan 2 dikali dari cm ke meter adalah 10⁻². Karena ini di persegi, maka ini menjadi 10⁻⁴ meter persegi. Selanjutnya, hambatan jenis kawat tersebut adalah atau disimbolkan dengan rho sama dengan 10⁻³ ohm meter. Baik. Nah, yang ditanya itu adalah hambatan listrik atau R. Maka untuk menjawab ini kita menggunakan persamaan R sama dengan rho kali L per A. Tinggal kita ganti sesuai dengan data yang diketahui. Nah, rho sama dengan 10⁻³ ohm meter dikali dengan L ada 2 meter dan dibagi dengan 2 kali 10⁻⁴ meter persegi. Satuan meter bisa dibagi sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan juga 1. Maka ini sama dengan, karena ini di bawah per, maka dia akan naik ke atas. Maka hasilnya adalah 10⁻³ dikali 10⁻⁴ ohm atau sama dengan 10⁻⁷ ohm. Baik, contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut ini. Besar hambatan pengganti sesuai dengan rangkaian listrik pada gambar adalah. Nah, diberikan gambar dengan rangkaian seri paralel. Nah,
Berdasarkan gambar ini kita dapat merumuskan dulu bahwa atau kita dapat memberikan tanda ini menjadi R1, kemudian ini menjadi R2 dan ini menjadi R3. Nah, sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya, jika ada rangkaian seri paralel, maka selesaikan dulu yang menjadi rangkaian paralelnya, yaitu rangkaian 1 dan 2. Nah, kita akan mencari rangkaian penggantinya ini sehingga ini menjadi nanti rangkaian 1 2. Selanjutnya, setelah itu rangkaian 1 2 akan diserikan dengan rangkaian R3. Nanti jadi kurang lebih gambarnya menjadi seperti ini. Baik, kita hitung dulu menjadi rangkaian hambatan pengganti pada R1 dan R2. Caranya adalah karena ini adalah hubungan paralel atau rangkaian paralel, maka kita menggunakan 1/R12 sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kita ganti, nilai R1 adalah 3 ohm ditambah dengan 1 bagi R2 adalah 6 ohm. Nah, ini sama-sama kita samakan dulu penyebutnya, 6 ohm. Ini sama dengan menjumlahkan pecahan. Nah, 6 ohm jadi ini 2, ini juga 1. Ini sama dengan 3/6 ohm. 1/R12 itu sama dengan 3/6 ohm, atau R12 sama dengan 6 ohm dibagi 3 sama dengan 2 ohm. Nah, kita sudah mendapatkan nilai R12-nya adalah 2 ohm. Nah, pada soal R3-nya ada 4 ohm. Maka berdasarkan hubungan seri, maka R123 atau R pengganti dari rangkaian tersebut adalah R12 ditambah R3. R12 adalah 2 ohm dan R3 adalah 4 ohm, maka totalnya adalah 6 ohm. Maka dengan demikian hambatan pengganti pada rangkaian listrik sesuai gambar adalah 6 ohm. Baik, kita lanjut lagi untuk soal yang keempat. Contoh soal yang keempat. Sebuah alat pemanas dipasang pada tegangan 220 volt. Mengalir arus 2 ampere selama 5 menit. Besarnya energi kalor yang ditimbulkan adalah. Nah, untuk memudahkan menjawab soal ini, maka perlu kita tuliskan hal-hal yang diketahui. Yang pertama ada tegangan atau beda potensial sama dengan 220 volt. Kemudian kuat arusnya adalah 2 ampere. Dan selanjutnya ada waktu selama 5 menit. Oke. Nah, 5 menit itu sama dengan dalam satuan detik adalah 300 detik. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, yang ditanya adalah energi kalor yang dihasilkan. Energi itu dapat disimbolkan dengan W. Nah, bagaimana kita menjawab soal berikut ini? Maka kita menggunakan W sama dengan, ada beberapa persamaan, kita bisa menggunakan P kali T, atau W sama dengan V kali I dikali T, sesuai dengan hal-hal yang diketahui. Tinggal kita ganti, V-nya 220 volt, I-nya 2 ampere, dan T-nya adalah 300 detik. Nah, tinggal kita kalikan. 220 kali 2 ampere 440 dikali 3. Jadi atau ini sama dengan 132 joule atau sama dengan 132 kilojoule. Baik, kita lanjut lagi untuk
soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir ini adalah berhubungan dengan menghitung pemakaian energi listrik selama 1 bulan. Nah, pada soal, dalam sebuah rumah tangga terdapat 5 buah lampu pijar dengan daya masing-masing 20 watt. Digunakan 10 jam sehari. Jika 1 kWh disingkat kWh sama dengan 500, hitunglah biaya pemakaian listrik lampu tersebut. Nah, yang menjadi kata kunci nanti di sini ada biaya 1 kWh. Berarti dengan kata lain energi yang akan kita hitung kita bawa ke dalam satuan kWh. Baik. Nah, apa yang kita ketahui berdasarkan soal? Berdasarkan soal ada 5 buah lampu. Berarti ini ada P dengan 5 buah lampu dikali dengan 20 watt. Berarti ada sekitar 100 watt yang digunakan selama 10 jam. Berarti dengan kata lain waktunya adalah 10 jam per hari dikali selama 30 hari. Maka penggunaannya selama 30 hari adalah 300 jam. Nah, karena tadi di sini diminta dalam satuan kWh, maka untuk waktunya tidak perlu kita rubah menjadi satuan detik, tapi cukup dengan satuan jam. Kemudian harga biayanya 1 kWh sama dengan 500 rupiah. Baik, kita hitung. Yang pertama adalah kita menghitung energinya dulu. W sama dengan P dikali T. Ada P-nya sebanyak 100 watt dikali dengan 300 jam yang digunakan selama 1 hari. Maka ini sama dengan 30.000 watt hour. Hour sama dengan jam, atau ini sama dengan 30 kWh. Karena 1 kWh itu sama dengan 1000 watt hour. Nah, biayanya kita dapat tuliskan adalah 30 kWh dikali 500 per 1 kWh per kWh. Maka hasilnya adalah 30 kali 500, 15.000 rupiah. Maka biaya listrik berdasarkan soal ini adalah 15.000 rupiah. Nah, demikianlah pembahasan soal terkait dengan listrik dinamis. Pastikan kamu menuliskan hal-hal yang diketahui dengan tepat. Kemudian gunakan persamaan atau rumus sesuai dengan hal-hal yang diketahui tersebut. Demikianlah pembelajaran kita tentang pembahasan soal pada listrik dinamis. Teruslah berlatih. Belajar memang sangat melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi jika saat ini kamu tidak pernah belajar. Selamat belajar!